Baik, kita akan lanjutkan. Kali ini kita akan membahas soal di mana soal ini adalah kegiatan praktik yang dilakukan pada SMK Negeri 14 di Medan, khususnya tentang konfigurasi remote menggunakan OpenSSH server pada Debian 10. Nah, di sini saya tampilkan soalnya, yaitu kita diminta untuk melakukan instalasi dan konfigurasi layanan remote server di Debian Server menggunakan aplikasi OpenSSH Server. Lalu di situ diminta untuk merancang banner login, di mana nanti diakses menggunakan klien melalui aplikasi putih. Tampilan bannernya seperti terlihat pada soal seperti ini, hanya bentuk banner sederhana, di mana dibuat bacaannya adalah server Debian dan dirancang oleh baru nama siswa. Sementara topologi jaringan di sini terlihat bahwa server diletakkan pada virtual machine yang diinstal di VirtualBox, sementara kliennya adalah menggunakan klien Windows yang merupakan PC host. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, kita siapkan dahulu server dalam bentuk virtual machine. Dalam hal ini sudah kita lakukan instalasi sebelumnya. Di sini sudah tersedia Debian 10 yang sudah selesai diinstalasi. Nah, karena ini akan kita jadikan sebagai virtual machine untuk kegiatan praktik ujian ini, maka ini saya backup. Kita buat cloningnya. Nah, kemudian saya bikin cloningnya dengan nama misalnya prak ujian. Misalnya yang ujian bernama Habib. Lalu pada kebijakan alamat MAC-nya kita buat alamat MAC yang baru. Lalu kita lanjut, kita cloning penuh. Kita tunggu proses cloningnya agar virtual machine Debian 10 untuk kegiatan ujian ini selesai dibuat. Nanti hasil dari cloningnya akan kita jadikan untuk server yang bisa diremote dari klien, sehingga servernya harus kita instalasi remote menggunakan OpenSSH. Kita tunggu proses cloning. Sudah 32 detik. Tersisa 32 detik lagi. Nah, sudah selesai. Dan ini adalah virtual machine yang kita gunakan untuk ujian seperti yang ditampilkan pada soal ini. Oke, baik. Pertama, di sini kita sediakan virtual machine-nya. Kita lihat soalnya dari POM penilaian. Pertama, persiapan untuk ujian ini, pertama disiapkan dahulu virtual machine-nya Debian 10, nilainya 5. Nah, di sini sudah disediakan virtual machine-nya ujian dengan nama ujian Habib. Lalu yang kedua adalah topologi. Di sini topologi adapter untuk virtual machine-nya menggunakan VirtualBox host only adapter. Kita lakukan konfigurasinya. Dari ujian Habib ini bisa kita langsung jalankan. Pastikan sebelum menjalankan, pastikan di sini drive optiknya kita kosongkan. Nah, sebelum kita jalankan, memang bisa juga kita buat di sini di jaringan. Kita buat dulu topologinya seperti ujian. Topologinya adalah menggunakan VirtualBox host only adapter. Saya ulangi. Caranya di bagian jaringan kita pilih adapternya adalah virtual box host only Ethernet adapter. Lalu pastikan di sini kabelnya sudah oke. Selesai. Itu di bagian jaringan. Lalu di bagian klien untuk PC host. Nah, di PC host, karena di sini PC host sebagai klien, maka kita pilih di bagian
network connectionnya kita gunakan VirtualBox host only network, maka kita pilih yang ini, VirtualBox host only network. Ini karena di sini masih disable, klik kanan kita enablekan, harus kita enablekan karena di sini PC host sebagai klien. Oke. Nah, jika sudah, maka sini sudah tercapai bahwa kedua network di server maupun di klien sudah menggunakan virtual host only. Selesai untuk persiapan 1 dan 2. Selanjutnya kita jalankan server, pastikan di sini drive-nya kosong. Lalu mulai atau start. Kita tunggu tampilannya. Nah, kita login dengan menggunakan super user root. Passwordnya masukkan. Nah, sudah. Lalu saya coba atur dulu tampilannya, apakah bisa diperbesar tampilan di sini. Skalanya sudah bisa dinaikkan tidak ya? 110. Nah, ini tampilan virtual mesinnya sudah makin besar. Oke. Jika sudah tampil seperti ini, maka langkah pertama adalah kita lihat soal. Pertama adalah prosedur konfigurasi IP address di server. Oke, kita akan konfigurasi IP addressnya. Caranya ketikkan nano etc network interface. Kita akan konfigurasi IP addressnya. Kita harus mengkonfigurasi dengan IP static. Maka kita ketikkan, kita edit auto np0s3 agar kartu jaringannya aktif. Lalu kita berikan di sini settingannya adalah static. Lalu kita berikan address. Nah, di sini saya akan berikan di sini address sebelum ditentukan. Kita lihat di sini IP address server 192.168x1. Saya anggap x ini adalah nomor absen siswa. Di sini kita buat contoh x ini untuk kali ini kita buat dengan angka 100 sehingga IP server menjadi 192.168.101. Nanti untuk klien adalah 192.168.102. Oke, kita masukkan 192.168.101. Lalu kita masukkan netmasknya 255.255.255.0. Lalu enter. Lalu kita simpan dengan Ctrl X di keyboard. Lalu ketikkan Y dan enter. Lalu kita restart layanan tadi dengan menggunakan etc init d networking restart. Nah, jika oke, sekarang kita cek IP-nya sudah keluar yang kita config tadi, IP A. Kita ketikkan IP A. Nah, di sini sudah terlihat bahwa IP-nya sudah 192.168.101. Jika tidak muncul, kita ulangi lagi perintah yang sama seperti tadi, yaitu etc init the networking restart. Jika juga tidak muncul, kita ulangi lagi hingga nanti muncul. Jika sudah berulang-ulang tidak restart namun tidak muncul, langkah terakhir bisa kita lakukan dengan menggunakan mereboot server dengan menggunakan tag atau perintah reboot lalu enter. Begitu. Di sini tidak saya reboot ya, karena sudah muncul IP address yang sudah kita config tadi. Kita kembali ke soal, maka di sana konfigurasi IP address server sudah selesai. Kita lanjutkan konfigurasi IP address klien. Nah, konfigurasi IP address klien adalah
di PC host. Maka PC host sebagai klien, network yang kita config adalah di bagian VirtualBox host only network, bukan di Ethernet yang lainnya di sini, tapi harus di bagian VirtualBox host only network. Caranya klik kanan lalu pilih properties, kemudian scroll ke bawah hingga muncul Internet Protocol versi 4, lalu saya ulangi, properties, lalu scroll ke bawah, pilih IP protokol versi 4, lalu pilih properties, lalu kita hapus IP yang sudah ada, lalu kita berikan dengan 192.168.100 sesuai dengan server tadi. Lalu di sini kita beri angka 2. Kenapa? Karena di soal disuruh angka 2 seperti ini. Angka 2. Nah, lalu subnet masknya kita klik, maka otomatis muncul 255.255.255.0. Lalu langsung aja oke. Nah, setelah oke, kita bisa cek koneksinya di soal di penilaian bagian C hasil koneksi. Kita cek koneksi klien ke server. Caranya kita gunakan Windows, tombol Windows dan R secara bersamaan di keyboard sehingga muncul run. Lalu ketikkan CMD, lalu enter. Kita cek koneksi dengan menggunakan ping. Kita ping ke server, tentu IP server yang dimasukkan yaitu 192.168.101. Kita enter. Nah, jika reply seperti ini, maka koneksi klien ke server sudah berhasil. Maka bagian ini sudah bisa kita lewati. Lanjut. Kita tadi sudah selesai IP address klien. Sekarang prosedur repository di PD1, 2 dan 3. Tujuannya agar nanti kita bisa menginstal OpenSSH server. Kita konfigurasi repositorinya. Caranya, pertama kita masukkan dahulu DPD-nya. Dari drive optik masukkan DPD1. Kita pilih berkasnya. Di sini langsung saja di harddisk DPD1. Lalu open. Lalu ketikkan di Debian apt cd-rom add. Nah, jika sudah, maka di sini sudah terbaca DPD1. Lalu kita ketikkan eject untuk mengeluarkan DPD. Nah, setelah DPD sudah keluar, kita masukkan lagi DPD2. Masukkan DPD2, lalu open. Lalu gunakan perintah apt cd-rom add untuk mengindeks DPD2 dan sudah berhasil. DPD2 di sini sudah terindeks. Lalu kita ketikkan lagi eject untuk mengeluarkan DPD2. Lalu terakhir kita masukkan lagi DPD3. Di sini kita pilih DPD3, open. Lalu kita gunakan perintah kembali apt cd-rom add. Nah, pastikan hasilnya adalah official DPD binary 3 menunjukkan bahwa DPD3 sudah terindeks. Nah, selanjutnya kita cek. Kita gunakan perintah update apt spasi update. Nah, lalu kita cek apakah sudah terindeks repositori tadi melalui DPD1 dan 2. Gunakan perintah nano etc apt source.list lalu enter. Nah, pastikan di sini Debian DPD1, 2 dan 3 sudah lengkap. Nah, di sini untuk baris HTTP ini kita nonaktifkan. Kita berikan tanda pagar di depan dep. Begitu juga yang di bawahnya kita beri tanda pagar. Tujuannya agar link ini tidak aktif di dalam source atau di dalam script file source.list ini. Lalu setelah kita nonaktifkan, lalu simpan dengan tombol keyboard yaitu Ctrl dan X, Ctrl X untuk keluar dan menyimpan. Lalu ketikkan Y, lalu enter. Nah, kita lihat soal. Maka di bagian B3 sudah selesai. Kita lanjut prosedur instalasi OpenSSH. Caranya,
apt kita install, apt install open ssh server, enter. Maka di sini kita ketikkan Y untuk melanjutkan instalasi. Kemudian dari sistem menyuruh meminta masukkan DPD1, kita masukkan DPD1. Klik DPD1, open, paksa on mode-nya, lalu enter. Nah, proses instalasinya sedang berjalan. Nah, jika muncul seperti ini, kita cek sekarang apakah instalasi OpenSSH sudah berhasil atau tidak. Kita gunakan perintah dpkg spasi -l, lalu ketikkan open ssh server, enter. Jika muncul seperti ini tanda I2 menunjukkan bahwa OpenSSH server sudah terinstall. Kita keluar dari sini dengan menekan tombol Ctrl X 2 kali. Maaf, Ctrl C 2 kali. Oke. Kita hapus layar, gunakan Ctrl clear aja. Kita kembali ke soal, maka nomor 4 sudah selesai. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi remote server. Caranya kita kembali ke server. Kita masuk ke file nano, konfigurasinya berada di etc ssh, lalu nama filenya adalah sshd_config. Nah, di sini yang kita konfigurasi adalah pertama port. Port ini kita hapus tanda pagarnya, lalu port defaultnya adalah 22. Kita bisa ganti dengan port sembarang, tapi pastikan port tersebut kosong. Contoh ya, di sini yang kosong adalah 354. Maka kita buat port 354. Lalu saat ini jika konfigurasinya masih default, maka yang bisa login itu adalah user biasa. Dalam hal ini saya akan konfigurasi agar yang meremote server bisa juga menggunakan user root. Jadi kita beri izin kepada user root untuk bisa masuk ke server menggunakan remote. Artinya bisa meremote server dengan menggunakan user root. Caranya di baris ini kita config, caranya hapus tanda pagarnya agar aktif. Lalu permit root loginnya, artinya izin untuk login menggunakan root saat ini ditolak, maka kita ganti ditolak ini menjadi yes. Artinya login menggunakan root yes, artinya diizinkan. Oke, lalu jadi jika settingan seperti ini, maka root dengan user biasa sama-sama bisa login. Lalu pada baris paling bawah kita buat banner. Kita tambahkan script di sini dengan menggunakan kata-kata banner, di mana banner itu tersimpan dalam sebuah file. File itu nanti kita simpan pada sebuah folder. Foldernya berada di /etc ssh. Lalu nama file berisi banner itu kita beri dengan nama contoh banner ujian, misalnya banner ujian, ya banner ujian. Contoh ini boleh menggunakan kata-kata lain. Lalu ekstensinya kita beri txt. Jadi ingat nama filenya adalah banner min ujian.txt. Lalu kita simpan, lalu enter. Lalu sekarang kita buat file banner tadi. Caranya kita buat nano, kita simpan di folder etc, lalu ssh, lalu nama filenya banner ujian.txt, lalu enter. Nah, dari tampilan ini sekarang kita contoh soalnya. Di sini tampilannya kosong. Kita lihat soal. Kita hitung berapa baris ini agar sama dengan soal 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sudah saya hitung ini sebanyak 77 karakter. Kita buat seperti itu. Pertama, kita ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 80. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Lanjut. Ini 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Oke, 77 kita enter ke bawah. Lalu kita lihat soalnya. Lalu kita pindah. Kita gunakan spasi. Lalu lihat lagi soal. Kita geser. Ada baris 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu di sini untuk S, lalu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 barangkali. Saya geser lagi. Maaf, 4 spasi 4. Di sini 1, 2, 3, 2, 3. Lalu ada 3 untuk Debian. 1, 2, 3. Lalu Debian huruf E, lalu B, lalu huruf I, 2, huruf N. Coba nanti kita belakangan kita perbaiki. Enter. Lalu di sini kita masukkan S-nya, atau kita rancang aja dahulu seperti ini. Bisa naikkan biar kelihatan contohnya. Lalu salah, maaf, salah lagi. Nah, udah dapat huruf S.
server Debian salah, kita masuk kemari, server di seperti ini. Lalu server Debian. Ini kita rapatkan sepertinya. Aduh, salah. Server ada salah di sini. Oh, tidak ya. Terlalu lebar sepertinya. Server di Nah, sudah selesai server Debian. Tinggal kita kasih jarak aja. Tampaknya terlalu banyak.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kita kurangi. 1 2 3 4. Ini jaraknya 1 2 3 4. Ini juga kebanyakan. Enter. Lalu ada lagi, kita tanda sama dengan ini, lalu spasi lagi. Sini di bawah R dirancang oleh, ini buat Habib Ahmad Purba misalnya. Lalu kita tambah lagi, lalu terakhir enter, lalu kita simpan. Ini sudah jadi. Kita simpan, Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita restart kembali. etc init.d, lalu SSH server. Kita restart layanan SSH nya, restart. Oh, ada yang salah ini, servernya tidak ada, saya kelebihan. SSH restart, enter. Nah, jika sudah, lalu kita tes dengan menggunakan PuTTY. Pastikan PuTTY sudah diinstal pada komputer, sudah diinstal PuTTY-nya. Kita buka, lalu di sini ketikkan, kita uji ini dengan menggunakan koneksi ke server. Kita remote servernya menggunakan IP address server 192.168.101. Portnya tadi kita ganti menjadi 354, lalu open. Nah, jika seperti ini tidak connect, coba kita tes lagi dengan CMD, apakah masih bisa connect ke 192.168.101. Ternyata tidak bisa. Kita cek di server IP-nya berapa sekarang, apakah berubah. Di sini IP-nya 56. Kita lihat di sini IP-nya 56. Sehingga IP 56 ini adalah IP VirtualBox. Kita ulangi lagi restartnya. Kita restart. Networkingnya seperti ini. etc ini dan networking restart. Nah, jika sudah, kita cek lagi dengan menggunakan IPA. Nah, IP-nya sudah kembali menjadi 101, 192.168.101. Kita cek kembali dengan ping 101. Nah, sudah connect. Nah, jika sudah connect, kita tutup kembali PuTTY, lalu kita buka lagi. Kita ketikkan IP server 192.168.101, portnya 354, lalu open. Nah, jika muncul seperti ini, yes. Nah, login di sini sebagai root. Nah, sudah tampil seperti yang kita konfigurasi, yaitu server Debian, sama seperti soal. Ini tampilannya. Maka tampilan PuTTY juga sudah muncul banner server Debian. Kita masuk ke root tadi, passwordnya masukkan root.
Nah, ini sudah menggunakan tanda pagar menunjukkan bahwa saat ini usernya adalah root. Nah, jika kita perhatikan soal, prosedur konfigurasi remote server sebagai root tadi sudah kita lakukan. Bisa kita cek, yaitu menggunakan letaknya di sini tadi. Ini permit root loginnya kita ganti password tadi menggunakan yes. Lalu prosedur konfigurasi tampilan banner tadi kita desain cukup lama di sana sehingga tampilannya seperti ini. Ini sudah berhasil. Lalu nah ini semua karena ini sudah berhasil, maka otomatis yang di bawah juga sudah berhasil, tampilan banner sudah berhasil. Nah, jika ini bisa kita lakukan selama lebih kurang 60 menit, maka mungkin poin waktu sudah dapat 10 sehingga nilainya sudah 100. Oke, baik, demikian cara konfigurasi remote server beserta tampilan banner yang merupakan kegiatan praktek ya, ujian praktek yang membahas tentang remote server. Terima kasih, demikian. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.